warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Lukmin Sorella atau Bu Ella di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang pastinya asyik dan menyenangkan. Untuk pembelajaran kali ini, kita masih membahas di bab 4, yakni tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam. Dengan subbab materi yang paling terakhir, yakni kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Sebelumnya, kalian siapkan dulu buku paket IPS BSE kelas 7, buku tulis, dan alat tulis untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya, teman-teman yuk kita lihat dahulu peta konsep, kemudian skenario pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar yang kita pakai pada pembelajaran kali ini. Untuk peta konsepnya, kita akan mempelajari bab 4, yakni kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam, pada masa praaksara, Hindu-Buddha, dan Islam dengan subbab materi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, untuk skenario pembelajarannya, untuk yang pertama, kita akan melakukan pendahuluan dan apersepsi. Lalu dalam inti pembelajaran, teman-teman melakukan pembelajaran berbasis aktivitas. Dan yang terakhir, terdapat penutup yang nanti anak-anak semua memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah didapatkan dalam video pembelajaran kali ini. Sehingga nanti di tengah-tengah video pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis dan dikumpulkan pada jam pelajaran kali ini di kolom penugasan Edmodo. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menganalisa proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Yang keempat, siswa mampu menganalisis contoh-contoh peninggalan masa Islam. Dan untuk sumber belajar yang Ibu pakai ada dua, yakni yang pertama, buku IPS BSE kelas 7, dan yang kedua, buku PR IPS Intan Pariwara kelas 7 semester 2. Sebelum kita belajar nih ya, anak-anak semua, masihkah kalian ingat dengan materi kemarin? Ayo, siapa yang ingat? Ya, materi kemarin kita sudah membahas tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Setelah masyarakat Indonesia itu melalui masa praaksara, kemudian masuklah gitu ya perkembangan kebudayaan Hindu-Buddha yang membuat masyarakat Indonesia mengalami masa Hindu-Buddha. Dan setelah mengalami masa Hindu-Buddha, mengalami kemunduran, masyarakat Indonesia itu memasuki atau mengalami masa Islam. Sebelum masuk ke dalam materi, teman-teman bisa sambil menyimak video ini dan membaca buku halaman 255 sampai 280 agar kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Teman-teman semuanya, yuk kita perhatikan gambar yang ada. Teman-teman tahu nggak gambar ini itu apa dan berada di mana? Bagi kamu yang pernah ke Kudus ya, pasti nggak asing dengan gambar ini. Ya, ini adalah Masjid Al-Aqsa atau biasa masyarakat itu lebih mengenal dengan Masjid Menara Kudus. Masjid ini disebut Masjid Menara karena di bagian depan masjidnya terdapat menara yang digunakan untuk mengumandangkan azan. Dan uniknya nih ya, menara masjid ini mirip dengan gapura candi peninggalan masa Hindu-Buddha. Padahal Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan pada masa Islam. Nah, kali ini kalian secara khusus akan diajak untuk menelusuri kehidupan bangsa Indonesia pada masa Islam. Yang pertama, kita akan membahas proses masuknya Islam di Indonesia. Saat ini, agama Islam itu menjadi salah satu agama mayoritas di Indonesia. Bagaimana ya proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Apakah ada beberapa teori juga seperti masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Berdasarkan sejumlah bukti, para ahli mengemukakan pendapatnya bahwa kira-kira ada 3 teori masuknya agama Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Teori ini mengemukakan bahwa Islam itu berasal dari tanah kelahirannya, yakni Arab ataupun Mesir. Teori ini didukung oleh Buya Hamka, T.W. Arnold, C.C. Vandler, Anthony H. Jones, dan Crawford. Apa bukti
dari teori ini ya teman-teman. Yang pertama ya, bangsa Indonesia itu sejak awal menganut mazhab Syafi'i, mazhab yang sama dianut di Mekah. Ini berdasarkan catatan seorang pengembara dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Yang kedua, penggunaan gelar Al-Malik yang digunakan Raja Samudra Pasai itu biasa digunakan oleh raja-raja di Mesir. Yang ketiga, catatan dinasti Tang yang berjudul Sin Tangsu menyebutkan bahwa pada 674 Masehi ada pemukiman pedagang Arab di Barus, pantai Sumatera Barat. Dan yang terakhir, buktinya ada nisan makam yang bernama Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik, Jatim. Di nisan makamnya itu tulisannya Arab, sehingga itu membuktikan bahwa ada teori yang mengemukakan bahwa Islam itu berasal dari Mekah atau Arab ataupun Mesir. Teori yang kedua, yakni teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat dan menurutnya Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan dibawa oleh para pedagang. Pendapat ini dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari yang pertama, tradisi peringatan 10 Muharram ataupun hari Asyura di Iran yang berkembang dalam upacara tabwik, namanya tabwik di Sumatera Barat ataupun tabot di Bengkulu, dan pembuatan bubur suro di Jawa. Jadi ada kemiripan dari tradisi upacara di Persia dengan di Indonesia. Yang kedua, kemiripan budaya meliputi ajaran Sufi yang dikembangkan Wali Songo itu sama dengan ajaran Sufi Al-Hallaj di Persia. Yang ketiga, seni kaligrafi pada makam Islam di Indonesia itu memiliki kemiripan dengan makam di Persia. Dan yang terakhir, buktinya adalah penggunaan gelar Syah pada raja-raja Islam seperti pada raja-raja di Persia. Teori yang ketiga, yakni teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh G. Napel, Snughardenje, W.F. Stutterheim, Muket, dan Sucipto Wiryo Suparto. Menurut mereka, teori Gujarat ini Islam itu berasal dari Gujarat, India. Dibuktikan dari mana? Dibuktikan dari yang pertama, persamaan batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat. Kemudian yang kedua dibuktikan dari catatan Marco Polo, yakni dia dari pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina tahun 1292. Di sana disebutkan bahwa Perlak itu merupakan kota Islam. Nah, itu tadi ada 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, kemudian bagaimana ya cara persebaran Islam di Indonesia? Ada beberapa cara persebaran dalam agama Islam. Yang pertama melalui perdagangan. Jadi banyak pedagang, karena Indonesia itu kan jalur transito perdagangan seperti pada masa Hindu-Buddha dulu. Banyak sekali pedagang yang transit ke Indonesia, kemudian dia menyebarkan agama Islam. Yang kedua dari pernikahan. Banyak sekali pedagang-pedagang yang menetap, kemudian mereka menikah dengan warga asli dari Indonesia, ataupun ada juga yang menikah dengan bangsawan-bangsawan Indonesia, sehingga mempercepat masuknya persebaran agama Islam di Indonesia. Yang ketiga lewat pendidikan, seperti pendidikan dari pesantren, surau-surau, banyak ulama yang menyebarkan agama Islam dari lewat pendidikan. Dan yang terakhir dari kesenian, seperti kesenian wayang yang dilakukan oleh Wali Songo dalam persebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian kita akan membahas pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Banyak sekali bidang-bidang yang dipengaruhi oleh Islam gitu ya di masyarakat Indonesia. Yang pertama yakni bidang politik. Memang awalnya kerajaan Hindu-Buddha itu berkembang lebih dulu. Dan sebelum Islam masuk ke Indonesia itu mengalami kemunduran, kerajaan Hindu-Buddha itu mengalami kemunduran. Kemudian digantikanlah perannya oleh kerajaan Islam yang berbentuk kesultanan atau kesunanan yang memang pada saat itu baru maju, baru berkembang seperti itu. Yang kedua bidang sosial. Setelah Islam masuk ya, sistem kasta itu mulai memudar. Dan struktur masyarakat di kerajaan-kerajaan Islam hanya mengenal raja, pemerintahan, kemudian kiai ataupun ulama dan umat. Tidak ada perbedaan-perbedaan yang signifikan seperti perbedaan kasta.
Kemudian yang ketiga, bidang agama. Pastinya dong ya, karena kita ini membahas pengaruh Islam, maka sebagian besar masyarakat pada masa itu menganut agama Islam. Meskipun masih ada yang menganut agama Hindu Buddha ataupun animisme dan dinamisme, tapi agama Islam sangat berkembang dengan pesat. Dan yang keempat, yakni bidang kebudayaan. Berkembangnya agama Islam itu tidak serta-merta menggantikan ataupun langsung memusnahkan kebudayaan yang ada. Terjadi akulturasi atau penggabungan budaya tanpa menghilangkan budaya asli antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Seperti dalam bentuk bangunan yang bisa kalian lihat di gambar ini ya, yakni atap tumpang. Atap tumpang itu seperti atap bangunan pada kebudayaan Hindu. Lalu ada juga contoh dari menara dari masjid yang seperti Bu Ella bilang tadi, menara Masjid Kudus, gitu ya. Maka itu tuh menunjukkan bahwa ada akulturasi kebudayaan, dan ada juga makam yang berada di tempat-tempat yang tinggi seperti di Imogiri. Itu menunjukkan kesinambungan tradisi kepercayaan pada roh nenek moyang. Dan yang terakhir ada seni ukir modifikasi dari seni sebelumnya yang hanya menggambar dari pola daun, pertama pola wajah manusia, kemudian dia jadi pola daun, pola bunga, bukit karang, dan pemandangan. Karena di Islam tidak boleh menggambar wajah manusia, maka banyak sekali gambar-gambar yang dialihkan dari gambar manusia menjadi gambar daun, pemandangan, alam, seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berkembang di masa Islam. Ada yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam, yang ketiga, Kesultanan Demak, yang keempat, Kesultanan Banten, yang kelima, Kesultanan Makassar atau biasa disebut Goa Taluk, yang keenam, Kesultanan Mataram, ya, seperti yang kalian bisa lihat ada Mataram Islam di Keraton Kasunanan Surakarta ataupun Keraton Yogyakarta, itu adalah Kesultanan Mataram, lanjutan dari Kesultanan Mataram. Kemudian yang ketujuh, Kesultanan Ternate dan Tidore, dan kedelapan, Kesultanan Banjar. Nah, untuk soal aktivitasnya nih, kalian baca buku halaman 263 sampai 274, lalu kalian ringkas dan jelaskan kerajaan-kerajaan tadi satu persatu di buku tulis, gitu ya, tentang kerajaan-kerajaan yang sudah Bu Ella sebutkan tadi. Kalian ringkas, jelaskan secara ringkas bagaimana kerajaannya, siapa raja-raja yang terkenal, corak kehidupannya atau kehidupan ekonominya, sesuai dengan yang kalian baca. Kemudian kita akan membahas tentang peninggalan masa Islam. Yang pertama ada masjid. Ya, karena kita membahas tentang Islam, maka pasti ada peninggalan-peninggalan tentang masjid dong ya. Karena masjid adalah tempat ibadah umat Islam, seperti Masjid Cirebon, Masjid Agung Surakarta ataupun Masjid Agung Yogyakarta. Itu adalah peninggalan-peninggalan kerajaan masa Islam. Yang kedua, keraton. Ayo, siapa yang pernah berkunjung di Keraton Kasunanan Surakarta ataupun Keraton Kesultanan Yogyakarta? Nah, itu adalah salah satu peninggalan-peninggalan pada masa Islam. Yang ketiga, makam kuno. Makam kuno Islam itu terdiri dari jirit ataupun kijing, nisan, dan cungkup, seperti makam milik Maulana Malik Ibrahim, Fatimah binti Maimun yang sudah Bu Ella terangkan tadi, dan Sultan Malik As-Saleh. Yang keempat adalah kaligrafi. Kaligrafi itu seni tulisan Arab, gitu ya, yang menjadi peninggalan-peninggalan pada masa Islam. Yang kelima ada karya sastra. Seperti apa? Seperti Babad. Kalau kalian pernah melihat film Babad Tanah Jawa gitu ya, itu kan berarti artinya cerita berlatar belakang sejarah. Babad itu adalah cerita berlatar belakang sejarah. Babad Cirebon ataupun Babad daerah-daerah yang lainnya. Kemudian hikayat. Hikayat itu adalah sebuah dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara ataupun pembangkit semangat. Nah, kemudian suluk. Suluk itu kitab yang berisi masalah gaib, ramalan hari baik dan buruk, makna dan simbol tertentu yang dihadapi manusia. Itu suluk itu merupakan salah satu bagian dari ajaran tasawuf. Dan yang terakhir ada karya syair. Karya syair itu kan seperti di Arab itu terkenal dengan syair-syairnya. Itu peninggalan-peninggalan masa Islam. Kemudian yang keenam, seni tari seperti
dari Aceh itu merupakan salah satu peninggalan pada masa Islam. Yang ketujuh yakni debus ataupun kesenian bela diri dari Banten. Nah, kalian coba cari di YouTube nih debus itu seperti apa. Kemudian yang ke-8 ada sekaten ataupun grebek. Sekaten itu juga dirayakan pada pada saat sekarang ini, tapi karena pandemi jadi tidak ada. Kalian sebelumnya pasti pernah lihat sekaten ataupun grebek di keraton gitu ya, itu sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian nanti boleh cari juga di Google ataupun di YouTube tentang sekaten ataupun tentang peninggalan-peninggalan masa Islam lainnya. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di ujung pembelajaran. Teman-teman semuanya bisa segera mengerjakan kuis ataupun penugasan di kolom Edmodo. Tetap semangat ya, dan jangan lupa belajar karena sebentar lagi kalian akan penilaian akhir semester. Oke? Ya. Terima kasih dari Bu Ella. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.